Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di One News Internasional TV One Newscom. Israel kembali dianggap melanggar kesepakatan gencatan senjata setelah melancarkan serangan udara pada Selasa malam di sejumlah wilayah Gaza, menurut Badan Pertahanan Sipil Palestina. Akibat serangan itu, sedikitnya 11 warga dilaporkan meninggal akibat serangan yang diperintahkan langsung oleh Perdana Menteri Benyamin Netanyahu. Informasi lainnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Hamas dapat dihancurkan dengan mudah melalui kekuatan militer. Namun pihaknya memilih jalur diplomasi karena telah ada kesepakatan damai Gaza. Selengkapnya hanya di One News Internasional. Ketegangan perang dagang antara Amerika Serikat dan China kini memasuki fase penentu di Korea Selatan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump tiba di Korea Selatan untuk bertemu Presiden China Xi Jinping dalam forum KTT APEC di Busan. Pertemuan itu disebut berpotensi menghasilkan jeda dalam konflik dagang yang selama ini memanas antara kedua kekuatan ekonomi dunia. Meski begitu, kunjungan ini juga bisa memicu gelombang tarif baru apabila pembicaraan tidak mencapai kesepakatan. Lawatan Trump ke Asia ini merupakan rangkaian setelah menghadiri KTT ASEAN di Malaysia dan bertemu pemimpin Jepang sebelumnya. Di Busan, Trump dan Xi akan melakukan tatap muka pertama mereka dalam 6 tahun guna meresmikan kerangka kerja perdagangan yang telah dirancang. Pengamat menilai Amerika Serikat menginginkan kesepakatan cepat yang bisa dianggap sebagai kemenangan politik bagi Trump. Sementara China menekankan pentingnya memperkuat kepercayaan dan menstabilkan hubungan dagang jangka panjang. Selain itu, Trump juga akan menemui Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung untuk membahas isu tarif dan investasi yang masih buntu. Undangan Trump kepada Kim Jong-un untuk bertemu turut menambah perhatian, meski Korea Utara belum memberi respon resmi. Treatment and many of the most common fertility drugs. Prices are down, oil is down $58 a barrel. We're gonna be hitting $2 for gasoline. I think we're gonna be at $2, and the previous administration they were at $4 and $5. They were going up much higher, and then they swung back into my things, but they didn't swing back properly. They were very, very late. They really blew it. We had it really going in the right direction. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Hamas dapat dihancurkan dengan mudah melalui kekuatan militer. Namun pihaknya memilih jalur diplomasi karena telah ada kesepakatan damai Gaza.
Trump menegaskan Washington tidak ingin melancarkan operasi militer selama perjanjian dengan Hamas masih berjalan. Menurutnya, kelompok Hamas hanya bagian kecil dari persoalan yang lebih kompleks di Timur Tengah. Trump mengatakan fokus utama Amerika Serikat adalah menjaga stabilitas dan memastikan seluruh pihak mematuhi perjanjian yang sudah dibuat. Ia juga membela tindakan Israel atas serangan udara di Gaza yang menewaskan puluhan orang dan menyebutnya bukan pelanggaran gencatan senjata. أن يبقى أحد فهذا ليعود جثامينهم إلى ذويهم ويعود جثامين شهدائنا إلى ذويهم أيضا ويدفنوا بكرامة إن شاء الله تعالى. نحن والفصائل الفلسطينية جادون وماضون في تسليم جميع الجثامين. Hamas menolak tuduhan menyerang pasukan Israel serta menuding Tel Aviv sengaja mencari alasan untuk kembali melakukan agresi. Kelompok itu mengecam serangan udara Israel sebagai pelanggaran nyata terhadap kesepakatan gencatan senjata. Sejak kesepakatan di Sharm el-Sheikh berjalan, Hamas mengklaim Israel telah beberapa kali melanggar perjanjian dan menewaskan lebih dari 100 warga Palestina. Anggota Biro Politik Hamas Suhail Al-Hindi menuduh Israel memicu ketegangan demi menutupi tekanan politik yang mereka hadapi. Israel kembali melancarkan serangan udara besar-besaran ke jalur Gaza pada Selasa 28 Oktober 2025 malam waktu setempat. Mereka menuduh kelompok Hamas melanggar perjanjian gencatan senjata yang dimediasi oleh Amerika Serikat. Dalam serangan tersebut dilaporkan 33 warga Palestina tewas dan menghancurkan sejumlah rumah, sekolah, serta kawasan pemukiman di kota Gaza, Bet Lahia, Al-Bureij, Nuseirat, dan Khan Yunis. Kementerian Pertahanan Israel menyatakan bahwa serangan itu merupakan respon atas dugaan serangan Hamas terhadap pasukan Israel di Gaza yang dianggap melanggar kesepakatan pengembalian jenazah sandera. Pemerintah Israel menilai Hamas telah melampaui batas dengan menyerang tentaranya dan berjanji akan memberikan balasan tegas. Namun, Hamas membantah tuduhan tersebut. Mereka menegaskan masih berkomitmen terhadap gencatan senjata yang berlaku sejak 10 Oktober 2025. Selain itu, Hamas juga menilai serangan yang dilayangkan Israel merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap kesepakatan yang sudah dicapai. Media Israel melaporkan bahwa bentrokan bermula dari serangan rudal anti-tank dan tembakan penembak jitu terhadap pasukan di Rafah, yang kemudian dibalas dengan serangan udara besar oleh militer Israel di sejumlah wilayah Gaza. Akibat serangan Israel membuat beberapa daerah meledak, termasuk di lingkungan Sabra, Gaza Selatan, yang menewaskan 4 orang dari satu keluarga. Serangan lain juga menghantam halaman rumah sakit Al-Shifa di kawasan Rimal Barat. Sementara di Khan Yunis, 5 orang, termasuk 2 anak-anak, dilaporkan tewas akibat rudal yang menghantam kendaraan mereka. Meski situasi semakin tegang, Wakil Presiden Amerika Serikat, J.D. Vance, menyatakan bahwa gencatan senjata masih berlaku, meskipun diakui terdapat bentrokan kecil di sejumlah wilayah. Ia menyebut bahwa Israel kemungkinan merespons serangan lokal, namun menilai perdamaian yang diupayakan Washington tetap dapat dipertahankan. Ketegangan ini meningkat sehari setelah Hamas menyerahkan peti jenazah yang diklaim Israel bukan milik 13 sandera yang masih ditahan di Gaza.
Pemerintah Tel Aviv menyebut hasil forensik menunjukkan jenazah itu milik Sandra bernama Ofir Sarfati yang ditemukan pada akhir 2023 dan menilai tindakan Hamas sebagai pelanggaran kesepakatan gencatan senjata. Hamas menolak tuduhan tersebut dan menilai Israel sengaja menciptakan alasan untuk kembali melancarkan agresi militer. Kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas sebelumnya difasilitasi oleh Amerika Serikat, Mesir, Qatar, dan Turki dalam kerangka rencana perdamaian Gaza. Namun, hingga saat ini, situasi di wilayah tersebut masih menunjukkan ketegangan. Israel kembali dianggap melanggar kesepakatan gencatan senjata setelah melancarkan serangan udara pada Selasa malam di sejumlah wilayah Gaza, menurut Badan Pertahanan Sipil Palestina. Aksi tersebut terjadi tak lama setelah Israel menuding Hamas lebih dulu menyerang pasukan mereka sehingga dianggap memicu pelanggaran gencatan senjata. Sedikitnya 11 warga Gaza dilaporkan tewas akibat serangan yang diperintahkan langsung oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Menteri Pertahanan Israel Yoav Katz menyebut serangan Hamas terhadap pasukan IDF menjadi alasan balasan besar-besaran, meski lokasi pasti insiden tidak dijelaskan dan kemungkinan mengarah ke Rafah. Hamas membantah tuduhan tersebut dan menyatakan para pejuangnya tidak terlibat dalam insiden penembakan di kawasan Rafah. Di sisi lain, Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance menegaskan bahwa gencatan senjata tetap diberlakukan meskipun terjadi beberapa bentrokan kecil di lapangan. Ia menyebut serangan kecil dari kelompok di Gaza terhadap tentara Israel dapat memunculkan respons, namun yakin upaya perdamaian tetap berjalan. Pihak kesehatan Gaza menginformasikan ada 3 serangan udara yang menghantam wilayah itu, termasuk di area belakang rumah sakit Al-Shifa yang menewaskan 5 orang dalam sebuah kendaraan. Hamas sebelumnya berjanji akan menyerahkan jenazah Sandra sesuai perjanjian, namun menunda proses itu karena eskalasi serangan Israel dinilai menghambat pencarian dan pemulihan jenazah. Kelompok militan Palestina, Hamas, dilaporkan menunda rencana penyerahan jenazah seorang sandera Israel. Penundaan ini terjadi disebabkan karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan gencatan senjata oleh pihak Tel Aviv. Hal ini disampaikan setelah pasukan Israel kembali melancarkan serangan di jalur Gaza yang menewaskan sejumlah warga Palestina. Sayap bersenjata Hamas Brigade Al-Qassam menyebut peningkatan serangan dari Israel telah menghambat proses pencarian dan penggalian jenazah, sehingga menunda pemulangan jenazah sandera tersebut. Rencananya, penyerahan jenazah akan dilakukan pada pukul 20.00 waktu setempat atau 18.00 GMT, sesuai kesepakatan gencatan senjata yang diberlakukan sejak 10 Oktober.
Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan memerintahkan militernya untuk melancarkan serangan besar-besaran di Gaza pada Selasa 28 Oktober 2025. Keputusan tersebut diambil setelah konsultasi keamanan yang menuding Hamas melakukan pelanggaran terhadap gencatan senjata. Laporan media lokal Israel, Kan, menyebut Netanyahu juga memutuskan memperluas wilayah yang berada di bawah kendali militer di Gaza. Selain itu, Netanyahu juga melakukan koordinasi dengan pejabat senior Amerika Serikat mengenai langkah tersebut. Eskalasi situasi dilaporkan meningkat setelah pasukan Israel diserang oleh penembak jitu dan peluru anti-tank di wilayah Rafah, selatan Israel. Hingga kini, kantor Perdana Menteri Israel belum memberikan tanggapan resmi terhadap laporan media yang menyebut adanya koordinasi dengan pihak Amerika Serikat dalam operasi militer terbaru di jalur Gaza. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membalas Rusia yang unjuk gigi dengan meluncurkan rudal nuklirnya. Trump mengatakan bahwa ia memiliki kapal selam nuklir yang diparkir di satu tempat dekat Rusia. Rusia meluncurkan rudal tersebut sambil menyebut senjata itu tidak terbatas dan susah dihancurkan. Trump menyoroti kapal selam siluman Amerika sebagai opsi serangan fleksibel yang dapat mengenai target dimanapun. Trump menambahkan Rusia tidak main-main dengannya, dia juga tidak main-main dengan mereka Moskow. Trump juga mengatakan pasukannya setiap waktu selalu menguji coba rudal nuklir. Sehari sebelumnya, Minggu 26 Oktober 2025, Kepala Staf Umum Rusia Valery Gerasimov mengatakan bahwa Moskow telah melakukan uji coba rudal jelajah bertenaga nuklir Burevestnik yang menempuh jarak 14.000 km. Dalam pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, Gerasimov menyebut rudal tersebut mengudara selama 15 jam, namun diyakini dapat terbang lebih lama. Ia menambahkan, rudal Burevestnik mampu menerobos sistem pertahanan udara, mengutip laporan kantor berita pemerintah TASS. Senjata ini digambarkan memiliki jangkauan terbang tak terbatas. افتخار میکنه که صنعت هستی ایران رو بمباران کردیم و از بین بردیم. خب خیلی خوب، همین خیال باشه. Kementerian Pertahanan Iran menyatakan kekuatan militernya kini semakin kuat, meskipun sebelumnya sempat terkena serangan Israel dan Amerika Serikat dalam perang 12 hari pada Juni lalu. Juru bicara Kemhan Iran Brigjen Reza Talehi menegaskan kemampuan alutsista dan pertahanan Iran meningkat setelah konflik tersebut berakhir. Ia juga menyebut Israel dan para sekutunya gagal mencapai tujuan strategisnya meski telah merencanakan operasi itu selama belasan tahun.
Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei sebelumnya juga menolak klaim Amerika Serikat yang merasa berhasil menghancurkan beberapa fasilitas nuklir Iran. Washington sempat menyatakan bahwa instalasi nuklir di Natanz, Fordow, dan Isfahan telah dilumpuhkan dalam serangan tersebut. Dalam pernyataannya, Talei memperingatkan Israel dan sekutunya bahwa upaya ancaman serupa di masa depan akan berujung pada kegagalan yang lebih besar. Menurutnya, kekuatan pertahanan Israel semakin menurun sementara pertahanan Iran terus berkembang pesat. Ia menilai musuh-musuh Iran sudah mengalami kerugian besar sehingga akan berpikir ulang sebelum melancarkan konfrontasi militer langsung. Sejumlah analis memperkirakan bahwa tensi antara Iran dan Israel Amerika Serikat masih akan berlanjut dan berpotensi memicu konflik terbuka di kemudian hari. בעזה נותרו 16 חטופים חיילים, מהם 2 אזרחים זרים בתאילנד ובטנזניה ו14 חללים ישראלים. ספרו של קלאוזנר נכתב לפני הקמת המדינה. Korea Selatan menggelar uji coba rudal jelajah di Laut Kuning menjelang kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke Korea Selatan Rabu 29 Oktober, menegaskan kemampuan nuklir Pyongyang sebagai alat pencegah perang. Uji coba yang dilakukan beberapa jam sebelum Trump mendarat di Korea Selatan dipantau oleh pejabat militer senior Park Jong-chon. Sementara, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un tidak hadir secara langsung. Park menyatakan bahwa peluncuran rudal laut ke permukaan itu menandai keberhasilan penting dalam pengembangan kekuatan nuklir negara tersebut. Kegiatan ini bertujuan menguji keandalan sarana ofensif strategis sekaligus mengirim pesan tegas kepada pihak lawan. Peluncuran ini terjadi menjelang KTT Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC yang akan digelar pada 31 Oktober hingga 1 November, di mana Trump berencana membahas isu regional dan menyatakan keinginannya bertemu Kim Jong-un. Sementara itu, Pyongyang membuka peluang perundingan hanya jika Amerika Serikat mencabut tuntutan penyerahan senjata nuklirnya. Pengamat Korea Utara Yang Mo-jin menilai uji coba ini menekankan kemampuan pencegahan nuklir Pyongyang dan menegaskan bahwa proses denuklirisasi tidak realistis di tengah situasi saat ini.
Menteri Pertahanan Belgia, Theo Franken, memberikan peringatan keras untuk Rusia. Ia mengatakan serangan rudal terhadap ibu kota Brussels akan memicu respons tegas dari aliansi militer NATO. Franken bahkan mengancam akan menghapus Moskow dari peta jika serangan rudal semacam itu benar-benar dilancarkan Rusia terhadap ibu kota Belgia. Ancaman tersebut seperti dilansir kantor berita Anadolu Agensi, Selasa 28 Oktober 2025 dilontarkan Franken dalam wawancara dengan harian lokal The Morgen. Lebih lanjut, dia berupaya menepis keraguan yang muncul soal komitmen Amerika Serikat untuk NATO di bawah Presiden Donald Trump. Namun demikian, Franken juga berupaya mengingatkan agar tidak meremehkan kemampuan militer Rusia. Ia menyebut Rusia telah meningkatkan kemampuan militer mereka. Ekonomi perang Rusia juga menghasilkan amunisi 4 kali lebih banyak daripada gabungan seluruh NATO. Dia juga menyoroti kesulitan yang dihadapi Rusia dalam perang di Ukraina. Karena Rusia disebut melawan seluruh negara barat, Ukraina bisa bertahan karena memakai amunisi uang dari NATO. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Internasional berikutnya setiap pukul 8 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.